Jika menyangkut anak-anak, Ayugani sebenarnya terjebak dalam kesulitan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah seorang model, dia dan Lukas sudah memiliki Giselle di rumah. Karena Lukas tidak pernah menyebutkan memiliki anak lagi, jika dia menyebutkannya terlebih dahulu, apakah dia akan merasa dia tidak menganggap Giselle sebagai putrinya? Melihatnya terdiam, Alexa tahu bahwa Ayugani sedang memikirkan sesuatu. Apakah segalanya tidak berjalan lancar dengan Lukas? Tentu saja, sebenarnya aku menginginkan anak lagi, tapi aku tidak yakin bagaimana cara memberitahunya, jawab Ayugani sambil meletakkan gelas anggurnya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang hal itu. Jika dia mencintaiku, dia pasti ingin aku memberinya anak, bukan? Mungkin dia tidak menyebutkannya karena dia peduli dengan kariermu, tebak Alexa. Ayugani memikirkannya dengan hati-hati dan menyetujui kemungkinan itu. Kamu telah berhasil membuatku merasa jauh lebih baik. Cari kesempatan yang cocok untuk bertanya padanya, saran Alexa. Berteman dengan orang yang IQ-nya tinggi, pasti membuat kekhawatiran seseorang sirna. Malam itu juga, seorang pria berjas hitam mengantar seorang pria berusia 70-an tahun keluar dari Bandara Indonesia. Orang tua itu mengenakan kemeja tradisional berwarna hitam, penuh energi dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tampak tidak menonjolkan diri, namun kehadirannya yang unik secara alami menarik perhatian. Ketika dia masih muda, dia sangat populer di kalangan wanita. Lakukan apa yang aku perintahkan. Hati-hati, jika Kenzi mengetahuinya, kamu sebaiknya mengucapkan selamat tinggal pada pekerjaanmu dan pulang untuk mengurus dirimu sendiri, kata lelaki tua itu kepada asistennya sambil tatapannya tetap fokus ke depan. Dari dia, tetapi Tuan Leonard, tuan muda tidak mudah ditipu. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku di sini untuk menemui cucu iparku. Siapa yang menyuruhnya menyembunyikannya begitu lama? Lelaki tua itu mengejek. Setiap kali dia menelepon Kenzi, Kenzi selalu menemukan alasan untuk mengabaikannya. Dia sangat menyayangi istrinya. Apakah dia tidak lagi peduli dengan peraturan keluarga Leonard? Tapi, film ini benar-benar berbahaya dan kesehatanmu, asisten itu khawatir. Atala Leonard ini tidak lain adalah kakek Kenzi, pendiri Mandala. Sebelum dia menciptakan Hairui, dia pernah menjadi aktor berpengalaman. Jadi, rencananya untuk mendekati cucu iparnya adalah bergabung dengan pemeran The Lost Relative dan merahasiakannya dari Kenzi. Dalam film tersebut, ada seorang pengemis tua dengan kostum yang berantakan. Jika dia memainkan peran ini, tidak ada yang akan mengenalinya. Asistennya menghela nafas tak berdaya. Dia sebenarnya tahu jauh di lubuk hatinya bahwa hasrat akting lelaki tua itu telah muncul. Di permukaan, dia tampak bergabung dengan para pemain hanya untuk melihat cucu iparnya, tetapi kenyataannya, itu adalah alasan yang tepat untuk memuaskan hasratnya yang lain. Tapi, itu adalah film aksi. Akankah tulang-tulang tuanya mampu mengatasinya? Keesokan paginya, Kenzi sedang bekerja di kantornya ketika Gilang tiba-tiba mulai mengetuk pintu. Dia dengan cepat bergegas mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Kenzi. Kenzi meletakkan pena bertatahkan berlian di tangannya. Setelah beberapa saat terkejut, dia terkekeh. Apapun yang ingin dia lakukan, anggap saja kamu tidak menyadarinya. Tapi, bagaimana jika ketua yang lama mempersulit nyonya? Menurutmu istriku tidak bisa menanganinya? Kenzi bertanya dengan serius sambil mengangkat kepalanya dan menatap Gilang. Gilang dengan cepat menggelengkan kepalanya. Aku hanya khawatir nyonya akan menderita. Apakah lelaki tua itu berpikir bahwa 10 tahun yang lalu ketika dia pertama kali meninggalkan Mandala, dia membuat keributan besar, seperti dia sedang melakukan perjalanan besar. Sepertinya dia takut seluruh dunia tidak mengetahuinya. Kenzi hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir tentang hal lain,
perhatikan saja keselamatannya. Kenzie memutuskan untuk tidak memberitahu Alexa apa yang terjadi. Dia ingin menunggu dan melihat apa yang direncanakan lelaki tua itu. Alexa sama sekali tidak menyadari kedatangan Tuan Atala karena dia begitu fokus pada audisinya untuk Kerabat yang Hilang. Film tersebut memang mengiriminya undangan, tapi dia bukan satu-satunya. Jadi, pemeran utama wanitanya belum diputuskan. Kali ini, yang hadir dalam audisi juga adalah aktris yang sebelumnya disebutkan oleh penggemar Stephen, Nagita. Saat ini, Alexa tidak punya waktu untuk memedulikan perbedaan kualifikasi mereka. Dia hanya menginginkan peran itu. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyajikan apa yang mereka tawarkan, dan membiarkan sutradara dan produser mengambil keputusan akhir. Malam itu, Kenzie kembali ke rumah dan menemukan Alexa sedang duduk di sofa sedang berlatih naskahnya. Dia kemudian memikirkan kedatangan lelaki tua itu di Indonesia. Trik apa yang dia rencanakan untuk istrinya? Bibir Kenzie tiba-tiba membentuk senyuman. Sebelum audisimu, kita masih perlu mengadakan makan malam perayaan untuk Stupid. Ketika saatnya tiba, kamu harus memastikan untuk hadir. Kenzie merahasiakan masalah ini dengan Tuan Atala dan duduk di samping Alexa. Haruskah aku pergi? Alexa sudah asyik mempelajari naskahnya. Sudah lama sejak kamu tidak berinteraksi dengan penggemarmu. Sebaiknya tetap bersikap low profile saat syuting, tapi kamu masih perlu mendapatkan jumlah eksposur yang cukup. Alexa duduk dan memikirkannya selama beberapa detik sebelum menganggukkan kepalanya. Kamu adalah manajerku, jadi aku akan mendengarkanmu. Kenzie menariknya ke pelukannya dan mencium keningnya dengan penuh kasih, karena dia tahu seorang lelaki tua aneh akan muncul dan mempersulitnya. Meskipun dia tidak tega melihatnya melewatinya, itu adalah rintangan yang harus dia lewati sendiri. Ada apa? Hari ini, Alexa menyadari ada sesuatu yang aneh pada tindakan Kenzie. Tidak apa-apa. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan pergi memasak. Setelah berbicara, Kenzie melepaskan Alexa, menyingsingkan lengan bajunya dan menuju ke dapur. Alexa tersenyum, memberi isyarat bahwa dia tidak punya pilihan. Jadi, Kenzie mengangguk dan berjalan masuk. Sesaat kemudian, Alexa juga mengikutinya dan memeluknya dari belakang. Ini adalah cara favoritnya untuk memeluknya. Tuan Kenzie, kamu sungguh berbudi luhur. Jadi, kelebihanku yang mana yang paling kamu sukai? Masakanku, kemampuanku menghasilkan uang, atau staminaku? Alexa membenamkan kepalanya ke punggung Kenzie. Setelah beberapa detik, dia menjawab, yang ketiga. Apa? Aku bilang yang ketiga, ulang Alexa sambil mengintip dari belakangnya. Interaksi pasangan ini menjadi semakin tidak tahu malu seiring berjalannya waktu. Aku tahu itu yang ketiga. Kamu tidak akan pernah bisa meninggalkanku sekarang. Alexa terkikik saat dia menemani Kenzie saat dia menyiapkan makan malam. Tapi, saat makan malam sudah siap, sudah memakan waktu 2 jam. Seperti yang dijanjikan, segera setelah Stupid melampaui 1 miliar di box office, Mandala segera mengadakan makan malam perayaan. Hasil mereka benar-benar membalikkan prediksi yang dibuat sebelumnya oleh para ahli, dan memasukkan mereka ke dalam jajaran film paling menonjol. Malam itu, Kenzie mengadakan perayaan besar-besaran di dalam hotel bintang 5 dan mengundang banyak selebriti terkenal untuk hadir. Dengan selesainya gelombang pertama promosi, WH Baim juga diundang. Tentu saja, satu-satunya alasan dia setuju untuk hadir adalah karena asisten kecilnya. Makan malam perayaan Mandala secara alami dipenuhi dengan bintang dan superstar. Pada saat ini, sesuai pengaturan Kenzie, Alexa tampil mengenakan gaun glamor. Dia menerobos kerumunan dengan gaun panjang bermotif biru laut, seperti wanita anggun dengan kecantikan klasik. Namun, identitasnya di perayaan ini bukan lagi seorang model, melainkan aktris.
Begitu Adira melangkah ke ruang perjamuan, dia langsung berlari ke arah Alexa, sama sekali mengabaikan ekspresi tidak senang pada pria di belakangnya. Tapi, Alexa langsung menyadari ekspresi Baim. Itu adalah ekspresi yang sangat jelas. Apakah Adira tidak pernah menyadari ada sesuatu yang istimewa dalam cara dia memandangnya? Alexa, aku sangat merindukanmu. Sebaiknya kau berhenti memelukku. Alexa bisa merasakan niat membunuh dari mata Baim. Seorang aktor harta nasional yang maha kuasa mengikuti di belakang seorang asisten kecil. Memikirkan hal itu sungguh memalukan. Terutama saat dia melihat Adira berlari menuju Alexa, Baim merasa seperti dia telah menjaga jiwa yang tidak tahu berterima kasih di sisinya selama beberapa bulan terakhir. Jadi dia mengambil segelas sampanye dari nampan seorang pelayan yang lewat, dan mulai meminumnya dengan tidak senang. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.